Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas akuntansi 2023G, akan mereview artikel dengan judul Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Citra Ayu Fernanda dengan NIM 152, Nabila Putri Sonia dengan NIM 194, dan Novia Fitri Pratiwi dengan NIM 200. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan latar belakang dari artikel tersebut. Jadi, penelitian di bidang sosial seperti ekonomi, manajemen, dan akuntansi dilakukan untuk mengembangkan teori baru dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Penelitian harus dilakukan berdasarkan prinsip berpikir logis dan dilakukan secara berulang. Dalam berpikir logis, seorang peneliti harus mampu menggabungkan teori atau ide yang ada dengan fakta di lapangan dan dilakukan secara sistematis. Selama ini, penelitian di bidang ini sering didominasi oleh perspektif positivisme dengan menggunakan metode matematik dan analisis statistik. Namun, pada dasarnya, penelitian yang dilakukan tidak semata-mata terfokus pada alat yang digunakan dalam penelitian, tapi tergantung pada landasan filsafat yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari artikel ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pendekatan penelitian kualitatif, termasuk prinsip-prinsip, metodologi, dan pentingnya konteks. Untuk tujuan spesifiknya meliputi menjelaskan konsep penelitian kualitatif dan perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Menyediakan panduan metodologis dari penentuan masalah hingga analisis data, serta meningkatkan kesadaran akan pengaruh konteks sosial, historis, dan kultural. Artikel ini juga mendorong pemikiran kritis tentang makna dan interpretasi dalam penelitian kualitatif, serta memberikan rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang penelitian kualitatif. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Nah, definisi penelitian kualitatif didefinisikan sebagai investigasi dan pemahaman mendalam mengenai fenomena di kehidupan nyata untuk mengetahui apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana terjadinya. Penelitian ini juga berfokus pada pemahaman makna dari sudut pandang individu maupun kelompok dalam konteks sosial tertentu. Nah, selanjutnya adalah alasan penggunaan metode. Alasan utama penggunaan metode kualitatif di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi adalah karena bidang-bidang tersebut tidak bebas nilai dan sangat dipengaruhi oleh budaya, norma, dan perilaku yang berlaku di lingkungan tertentu. Pendekatan kualitatif diperlukan karena tidak semua aspek seperti nilai dan interaksi sosial dapat dikuantifikasi dengan tepat. Sebaliknya, pendekatan ini memandang bahwa fenomena sosial merupakan realitas yang dibentuk secara sosial melalui interaksi individu dan lingkungannya. Selanjutnya adalah mekanisme penelitian. Nah, mekanisme penelitian kualitatif melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah penentuan masalah penelitian. Nah, penentuan penelitian kualitatif ini dimulai dengan mengidentifikasi fenomena yang ingin diteliti, yang dapat berasal dari dunia nyata maupun kesenjangan teori yang ada. Yang kedua adalah literatur review. Nah, literatur review ini penting dalam penelitian kualitatif karena melibatkan telaah teori untuk menjelaskan fenomena serta mengkaji penelitian sebelumnya. Ini membantu menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sudah ada dan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Pengumpulan data difokuskan pada 5 pertanyaan utama, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang keempat adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif harus menangkap, mencatat, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi analisis data yang tidak terpisah dari pengumpulan data, sehingga proses analisis dimulai saat data dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan sumber arsip untuk menentukan arah pengumpulan data berikutnya. Dan yang terakhir adalah menulis laporan. Nah, laporan penelitian harus menjelaskan fenomena yang diteliti dengan rinci dan jelas.
Untuk meningkatkan kualitas data, gunakan kutipan langsung yang mencerminkan ciri khas, emosi, dan pandangan responden tentang isu tersebut. Validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan sebagai kredibilitas. Creswell dan Miller tahun 2000 menawarkan 9 prosedur untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif. Yang pertama, triangulation, yaitu menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, artinya peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Yang kedua, ada discontinuing evidence. Prosedur ini dilakukan dengan cara mencari tema dan kategori yang konsisten dan menerapkan proses tertentu untuk membuktikan ketidakbenaran temuan tersebut. Yang ketiga, ada research reflexivity. Dalam research reflexivity, peneliti menjelaskan aspek ontologi, epistemologi, dan asumsi tipe manusia yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, ada member checking. Member checking dilakukan dengan cara kembali ke research setting untuk memverifikasi kredibilitas informasi. Yang kelima, prolonged engagement in the field. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, peneliti dapat mengalokasikan waktu yang cukup lama di setting penelitian, biasanya lebih dari 3 bulan tergantung dengan tujuan penelitian. Yang keenam, ada collaboration. Atas dasar prosedur ini, peneliti dapat menunjuk seorang partisipan untuk diangkat sebagai co-researcher dalam proses penelitian yang bertugas membantu mencari data dan menginterpretasikan temuan. Yang ketujuh, ada the audit trail. Audit trail ini dapat dilakukan dengan cara peneliti mengkonsultasikan hasil temuan penelitian dengan pihak eksternal untuk menilai kredibilitas metode pengumpulan data, temuan, dan interpretasi yang dibuat. Yang kedelapan, ada thick and rich description, yaitu kredibilitas hasil penelitian kualitatif dapat dipertahankan dengan cara menggambarkan secara rinci dan jelas temuan penelitian. Dan yang terakhir, ada peer debriefing, yaitu kredibilitas hasil penelitian dapat ditingkatkan dengan cara melakukan review atas data dan kegiatan penelitian berdasarkan familiarity peneliti atas fenomena yang diteliti. Riset lapangan dan analisis data. Riset lapangan dan analisis data merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Artinya, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Untuk memudahkan penelitian lapangan, langkah yang dapat diikuti menurut Neumann 2003 adalah yang pertama, mulai dengan benar. Untuk memulai penelitian dengan benar, seorang peneliti dapat melakukan beberapa tahapan, yaitu melihat fenomena yang ada, difocusing dengan cara mengkosongkan konsep yang selama ini ada di pikiran, dan melakukan penerawangan secara terbuka. Yang kedua, menentukan research setting. Langkah untuk menentukan research setting yaitu memilih setting penelitian yang unik dan yang dapat memberikan banyak data menarik. Yang ketiga, memasuki research site. Ketika masuk ke dalam research site, peneliti dapat melakukan langkah berikut ini agar riset berjalan lancar, yaitu melakukan perencanaan yang matang, melakukan negosiasi, dan menjelaskan kepada orang yang terlibat di setting penelitian tentang diri peneliti dan skop penelitian yang dilakukan. Keempat, ketika di research site. Pada waktu berada di setting penelitian, peneliti harus mampu mengembangkan hubungan sosial dengan anggota organisasi, sehingga muncul kepercayaan diri dan mampu mengembangkan sikap berteman. Yang kelima, observasi dan pengumpulan data. Agar peneliti dapat mengumpulkan data yang berkualitas dan cukup, peneliti harus jeli melakukan observasi di lapangan untuk melihat berbagai kejadian yang relevan dengan fenomena penelitian. Yang keenam, fokus pada setting khusus. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika peneliti berada di lapangan dan melakukan pengamatan, maka peneliti harus mampu memfokuskan perhatiannya pada setting khusus. Jadi peneliti sebaiknya melihat hal-hal secara umum, kemudian fokuskan pada isu khusus. Dan yang terakhir ada field interview. Field interview biasanya dilakukan informal, karena cara ini lebih mudah untuk membentuk hubungan sosial dan menggali informasi sedalam-dalamnya.
Sedangkan langkah untuk melakukan analisis data dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada data reduction. Data reduction ini adalah mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya. Data reduction mencakup kegiatan organisasi data dan coding data. Langkah yang kedua adalah pemahaman dan mengujinya. Atas dasar coding, peneliti dapat memulai memahami data secara detail dan rinci. Proses ini dapat berupa pemotongan data hasil interview dan dimasukkan ke dalam folder khusus sesuai dengan tema yang ada. Data kemudian dicoba dicari maknanya atau diinterpretasi. Langkah terakhir yaitu interpretasi. Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Menulis laporan. Menurut Yin 2003, menulis laporan penelitian dalam kerangka qualitative research terlihat lebih sulit dibanding quantitative research. Hal ini disebabkan karena data kualitatif lebih sulit untuk diringkas karena berbentuk kata, simbol, gambar, kalimat, narasi, dan kutipan. Yang kedua, perlunya deskripsi detail atas setting dan kejadian yang membawa pembaca ke sudut pandang subjektif tentang makna social setting. Ketiga, teknik pengumpulan dan analisis data tidak begitu baku. Dan yang terakhir, menggunakan style dan tone tulisan yang lebih variatif sehingga cenderung lebih panjang. Namun demikian, secara umum, isi laporan penelitian model kualitatif tidak berbeda jauh dengan model kuantitatif. Sedangkan, menurut Neumann tahun 2003, ada tahapan untuk menulis laporan penelitian. Yang pertama ada tahap pre-writing. Pada tahap ini, peneliti perlu mengatur catatan, membuat daftar ide, outlining, melengkapi kutipan, dan mengorganisasi komentar pada data analisis. Yang kedua ada tahap composing. Pada tahapan ini, peneliti dapat menuangkan idenya dalam kertas sebagai draft pertama. Dalam draft ini harus diperhatikan kutipan, disiapkan data untuk penyajian, dan dibuat pengantar dan konklusi. Dan tahap terakhir adalah rewriting. Dalam rewriting, peneliti melakukan evaluasi dan memoles laporan dengan cara memperbaiki koherensi, proofreading atas salah tulis, mengecek kutipan, mengkaji kembali style dan tone tulisan. Baik, saya akan menyampaikan terkait simpulan pembelajaran dari artikel ini. Jadi, pendekatan kualitatif ini cocok digunakan dalam penelitian ekonomi, manajemen, dan akuntansi, karena ketiga bidang ini mencerminkan realitas sosial yang terbentuk dari interaksi antara individu dan lingkungannya, sehingga tidak dapat dipisahkan dari unsur nilai. Karena itu, pemahaman yang lebih akurat mengenai ekonomi, manajemen, dan akuntansi dapat dicapai dengan memperhatikan aspek kontekstual dalam kehidupan nyata. Dengan terjun langsung ke dalam setting sosial tertentu, penelitian kualitatif dapat menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika yang terjadi dalam konteks sosial, budaya, dan nilai yang memengaruhi fenomena ekonomi, manajemen, dan akuntansi tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam artikel. Nah, kelebihannya adalah membahas secara dalam mengenai aspek filsafat dan metodologi. Yang kedua, menjelaskan lengkap mengenai proses penelitian kualitatif. Yang ketiga, menguraikan perbandingan paradigma secara rinci. Untuk kekurangannya adalah tidak memberikan contoh konkret dalam studi kasus nyata. Kurangnya pembahasan mengenai keterbatasan metode kualitatif dan penekanan pada teori tanpa ilustrasi yang menarik. Sekian penyampaian review artikel dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.